وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم يا دائم الفضل على البرية، يا باسط اليدين بالعطية، يا صاحب المواهب السنية، صل على سيدنا محمد خير الورى السجية، واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية. قال الله تعالى في القرآن الكريم: ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وقال النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وقال النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وقال النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. Hati-hati, jangan sampai kita tergolong orang yang bakhil karena mendengar nama baginda berat lisan kita menyebut salawat kepada baginda. Wa qala Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zikrul awliya tanzilu rahmat wal barakat. Wa qala Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man akrama 'aliman faqad akramani wa man akramani faqad akrama Allah wa man akrama Allah fama'wahu jannah. Atau kama qala Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, limpah puji kehadirat Allah Rabbul Alamin, Sang Pencipta jagat semesta yang telah menjadikan kita ada dari tiada dan akan menjaga keadaan muka bumi ini untuk masuk dalam alamul barzakh dan sempurnakan nikmat dari Allah Ta'ala telah mentakdirkan kita sebagai bagian daripada umat Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah min ummati Sayyidina Muhammad. Limpahan puji kehadirat Allah yang telah mentakdirkan kita sebagai bagian umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat terlimpah kepada paduka baginda termulia dan agung yang tiada pernah henti mengharapkan keselamatan bagi umat dan pengikutnya, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap seluruh keluarganya dan sahabatnya beserta seluruh umatnya ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Mohon maaf kepada para tuan guru, pada para tokoh, tiada saya sebutkan hanya satu persatu, namun tiada mengurangi hormat dan ta'zim mahabbah saya, terkhusus kepada saya punya orang tua Al-Walid Al-Ustadz Abay Syarifuddin, dan pula kepada Ustaz Wawan dan segenap jamaah semua. Mudah-mudahan Allah ridho kepada kita. Yang termahal itu ridho dari Allah Ta'ala. Saat ini kita bicara tentang bahayanya tidak cinta kepada wali Allah. Tahukah kita bahwasanya penentu selamatnya, bahagianya, celakanya kita ketika sakaratul maut. Siapa orang mati dalam keadaan su'ul khatimah, maka pastilah dia akan celaka sepanjang masa. Dan siapa yang mati husnul khatimah, maka pastilah dia akan bahagia di alam yang nan abadi. Dan tahukah kita, satu di antara penyebab mati su'ul khatimah adalah tidak memiliki mahabbah kepada orang-orang saleh, kepada para ulama-ulama, apalagi kepada min awliya Allah
kepada para wali-walinya Allah. Sebab itu Allah kata, man adza waliyan qad azantuhu bil harb. Siapa orang memusuhi, membenci para wali-waliku, maka aku akan umumkan perang kepada bagian dari musuhnya Allah adalah orang yang membenci para wali Allah. Sebagai bagian dari orang yang memusuhi Allah adalah orang yang menyakiti, menghina, menistakan, merendahkan, memandang rendah para kekasih-kekasihnya Allah. Dan sebagian dari nikmat Allah berikan kepada mereka yang mencintai para wali Allah adalah husnul khatimah. Asy-Syaikh Abdul Qadir radhiyallahu ta'ala anhu berkata dalam kitabnya Al-Ghunyah li Talibin Tariqil Haqq bahwasanya satu hal yang pasti terjadi kepada orang yang menghinakan, merendahkan, tiada mengagungkan para Allah adalah mati dalam keadaan su'ul khatimah, mati dalam keadaan tiada membawa iman. Kedua, mereka yang mencintai para wali Allah, maka insya Allah masuklah mereka, dan mudah-mudahan kita diantaranya, sebagaimana sabda Nabi, yuhsyaru mar'u ma'a man ahab. Kelak engkau akan dikumpulkan dengan orang-orang yang kau cintai. Mudah-mudahan hadirnya kita ini sebagai wujud cinta mahabbah kita kepada salafun salih, kepada orang-orang saleh, kepada aulia Allah, khususnya kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu ta'ala anhu, dan tentunya kepada baginda teragung Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahi babuna. Bismillah adalah pintu kita. Asy-Syaikh Al-Imam Asy-Syadzili, sang pendiri Thariqah Asy-Syadziliyah berkata, Bismillahi babuna. Bismillah adalah pintu kita. Keluar masuknya dengan kalimat Bismillah. Apapun yang hendak kau lakukan, lakukanlah dengan Bismillah. Yang hadir ke majlis ini awali dengan Bismillah. Setelah kita duduk di tempat ini awali dengan Bismillah. Bubarnya kita nanti dengan kalimat Bismillah. Satu yang akan kita peroleh insyaallah marbatullah, keridhaan Allah Ta'ala. Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu ta'ala anhu berkata pada seorang sahabatnya, beliau berkata, kullu muridi wa muhibbi lahumus su'ada. Semua muridku, semua pecintaku, mudah-mudahan hadirnya kita tergolong orang yang mencintai beliau. Lahumus su'ada, mereka orang-orang yang beruntung. La yamut ahaduhum ala taubah, tidak akan mereka pecintaku, kata Syabul Qadir Jailani, tidak akan mereka mati kecuali dalam keadaan membawa taubat yang sempurna. Subhan, ini mencintai seorang wali Allah, mencintai cucu baginda Nabi. Bagaimana ketika kita mencintai baginda Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jangan dipisahkan antara cinta dengan Rasulullah dan cinta kepada aulia Allah. Tidak bisa. Oleh karenanya Rasulullah katakan, man akram aliman faqad akramani. Barang siapa mencintai orang-orang alim, para wali, dia mencintai aku. Wa man akramani kana wa akramani faqad Allah. Dan siapa yang mencintai Rasulullah berarti dia telah mencintai Allah. Dusta diantaranya adalah orang yang mengatakan aku cinta kepada Rasulullah namun membenci maulid Nabi Mustafa Muhammad SAW. Dari mana kita bisa tahu
kisahnya baginda Nabi Muhammad. Dari mana kita bisa mengerti kisah kelahiran baginda Muhammad? Dari mana kita bisa tahu kelahiran Nabi Muhammad kalau bukan dari kisah-kisahnya Rasulullah? Maulid ini membaca kisahnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang bertanya pada kita, sebutkan pada saya, apa bedanya kelahiran Nabi Muhammad dengan manusia lainnya? Maka katakan dengan mantap bahwasanya di antaranya Rasulullah ketika kelahirannya hendak menjelang, Allah perintahkan malaikat Jibril, ya Jibril nadi fuadi, hai Jibril serukan suaramu, hai Jibril petikkan suaramu, beritakan kepada siapa? Min ahli ardi wasamawat, kepada para penghuni langit dan bumi, ya Jibril serukan kepada makhluk-makhluk yang di langit dan di bumi bahwa akan lahir nur Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan aku hadirkan ruh nur nan suci Nur Muhammad dari nurku. Garis bawahi, Nur Muhammad dari nurku. Malaikat Jibril menyerukan kepada seluruh makhluk-makhluk di langit dan di bumi dengan menyerukan, memberitakan kabar gembira akan kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah perintahkan kepada seluruh makhluk bertasbih, memujilah kalian kepada aku Allah atas kelahiran insan dan agung dan mulia Sayyidina Muhammad. Saat itu boleh kita katakan bahwa tidak akan pernah kita bisa dapati kalimat yang cukup banyak Allah bergembira kecuali satu hal diantaranya ketika kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah perintahkan Jibril untuk mengumumkan, untuk memberitakan akan kelahiran baginda Nabi Muhammad. Setelah diberitakan, Allah perintahkan Jibril sampaikan kepada seluruh makhluk-makhluk di langit dan di bumi untuk bertasbih memuji aku dengan kalimat Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Maka serentak di kala itu 12 Rabiul Awwal terjadi suatu peristiwa. Seluruh makhluk Allah yang di langit, yang di bumi, di perut bumi, di gunung, di lautan, bahkan pohon-pohon dan bebatuan, bahkan para malaikat-malaikatnya Allah serentak mereka semua mengatakan Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, menyambut kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua makhluk ya Allah mengetahui satu hal ini. Yang tidak mengetahui akan berita menggembirakan ini hanya satu jenis makhluk. Hanya satu jenis makhluk yang tidak diberitahukan oleh Jibril akan berita gembira ini tentang kelahirannya Rasulullah, yaitu iblis. Ketika itu iblis dia melihat, menyaksikan makhluk-makhluknya Allah yang di langit, di lautan, di bumi, di daratan, di gunung-gunung seluruhnya bertasbih memuji Allah. Ia bertanya pada Jibril, ya Jibril apa yang terjadi?